Pernahkah kita benar-benar bertanya, di tengah hiruk-pikuk kesibukan sehari-hari, di tempat yang sudah dipenuhi tumpukan aturan dan prosedur, mengapa celah korupsi masih saja bisa ditemukan? Kita punya sistem, kita punya pengawasan, bahkan kita punya ancaman sanksi. Tapi, mengapa semua itu seringkali belum cukup? Jawabannya sederhana, tetapi dalam. Masalahnya bukan selalu karena sistem tidak ada, tapi karena kita tidak cukup serius menjaganya agar tetap hidup dan benar-benar berfungsi. Disinilah kita mengenal sebuah instrumen penting, namanya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, atau disingkat IEPK. IEPK bukan penilaian yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian integral dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP terintegrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Lalu, apa fungsinya? IEPK hadir untuk mengukur sejauh mana upaya pencegahan dan penanganan risiko kecurangan dalam sebuah organisasi benar-benar berjalan, atau hanya sekedar tumpukan dokumen formalitas di atas meja kerja. IEPK bukan sekedar angka, ia adalah cermin yang menunjukkan wajah asli tata kelola organisasi kita. Lalu, apa manfaat nyata dari IEPK? Yang pertama, IEPK membantu kita menajamkan strategi pengawasan dengan mengungkap kelemahan yang selama ini tersembunyi. Kedua, IEPK menjadi dasar bagi pimpinan untuk menyusun peta jalan tata kelola dan manajemen risiko kecurangan yang terarah. Ketiga, IEPK mendorong perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga tujuan organisasi tidak dicapai dengan cara-cara yang menyimpang. Ingat satu hal ini, keberhasilan tanpa integritas bukan sebuah prestasi. Itu adalah masalah besar yang sedang menunggu waktu. Membangun integritas organisasi bukan perjalanan semalam. Ada 5 tingkatan maturitas yang harus kita daki satu. Level 1, rintisan. Di titik paling awal ini, belum ada sistem yang efektif. Semua respon bersifat reaktif, hanya bergerak saat masalah sudah terlanjur muncul. Level 2, berkembang. Kebijakan, sistem, dan pelatihan mulai diterapkan, tapi semuanya berjalan secara sendiri-sendiri, belum terkoordinasi dan juga belum konsisten. Level 3, terdefinisi. Sistem pengendalian kecurangan sudah terdokumentasi dengan jelas. Lebih penting lagi, seluruh pihak dalam organisasi sudah memahaminya, sehingga implementasi menjadi lebih terstruktur. Level 4, terkelola dan terukur. Sistem tidak lagi sekedar pajangan, ia digunakan secara proaktif untuk memantau, mengevaluasi, dan menghasilkan output nyata dalam pencegahan korupsi. Level 5, optimum. Inilah puncaknya. Sistem telah matang, inovatif, dan adaptif. Anti korupsi bukan lagi hanya program, ia sudah menjadi denyut nadi organisasi. Level tertinggi bukanlah menjadi sempurna, tapi tentang konsisten melakukan hal yang benar setiap saat. Untuk mendaki level tersebut, IEPK menilai 3 pilar utama dengan indikator yang spesifik dan terukur. Pilar pertama, kapabilitas pengelolaan risiko korupsi. Pilar ini dimulai dari kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini harus eksplisit dan mencakup 3 strategi utama, yaitu cegah, deteksi, dan respons. Bukan sekedar dokumen yang ditandatangani lalu disimpan, tetapi kebijakan yang dievaluasi dan dijalankan secara nyata. Selanjutnya, dibutuhkan seperangkat sistem anti korupsi yang operasional, mulai dari SOP pengendalian gratifikasi, sistem anti penyuapan, saluran pengaduan atau whistleblowing system, hingga mekanisme penanganan benturan kepentingan. Nah, semuanya itu tidak bisa berjalan tanpa dukungan sumber daya yang memadai, anggaran yang tercantum dalam DPA, SDM yang berkompeten dan berintegritas, teknologi pendukung, serta kerangka kelembagaan yang kuat. Di sini pula, kuasa dan wewenang pimpinan diuji. Pimpinan tidak boleh berhenti pada kegiatan yang seremonial. Mereka harus tegas, tidak ada toleransi,
tidak ada pembiaran terhadap perilaku koruptif. Dan yang tak kalah penting, yaitu pembelajaran anti korupsi harus dijalankan secara rutin, baik bagi pihak internal maupun eksternal, agar setiap individu mampu membentengi diri bahkan menjadi pelopor budaya integritas. Pilar kedua, penerapan strategi pencegahan. Pilar ini dimulai dari keberanian melakukan asesmen dan mitigasi risiko kecurangan. Kita harus berani memetakan titik-titik rawan, merancang skenario kecurangan, dan menetapkan siapa pemilik risikonya, sehingga langkah pencegahan yang tepat dan terukur bisa segera diambil. Lalu, kita juga membutuhkan saluran pelaporan whistleblowing system yang efektif dan terpercaya. Saluran ini adalah tempat bagi kebenaran untuk bersuara. Di sini, setiap orang, baik masyarakat maupun pegawai, merasa aman melapor tanpa khawatir identitasnya terungkap. Selanjutnya, kepemimpinan etis yang tercermin dari bagaimana seorang pemimpin menularkan budaya integritas ke seluruh jajaran, antara lain melalui penandatanganan fakta integritas setiap tahun dan hasil indeks kepemimpinan yang diukur secara objektif. Lalu, integritas organisasional yang terwujud ketika kebijakan dan praktik sehari-hari tidak saling bertolak belakang. Konsistensi inilah yang tercermin dalam hasil survei penilaian integritas KPK, Monitoring Center of Prevention, serta survei kepuasan masyarakat. Dan yang terakhir, iklim etis prinsip. Suasana kerja di mana korupsi tidak ditoleransi karena setiap individu telah benar-benar memahami dan menghayati kode etik serta standar profesinya. Pilar ketiga, penanganan kejadian korupsi. Ketika korupsi terdeteksi, respon harus cepat dan tepat. Kegiatan investigasi harus dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan secara objektif dan independen, mengungkap kebenaran, mengumpulkan bukti yang kuat, dan memastikan setiap pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah itu, tindakan korektif harus diambil, bukan hanya untuk menghukum, tapi untuk memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak berulang. Nah, tanpa konsekuensi yang nyata, aturan sehebat apapun hanyalah hiasan dinding. IYPK bukan sekedar alat ukur administratif. Ia adalah pengingat bahwa melawan korupsi bukan proyek sesaat yang punya tanggal selesai. Ia adalah komitmen yang harus diperbaharui setiap hari oleh setiap orang di setiap lini organisasi. Mari kita jadikan integritas sebagai identitas, bukan sekedar kewajiban. Karena pada akhirnya, integritas bukan seberapa ketat kita diawasi, tapi tentang siapa diri kita yang sebenarnya saat tidak ada satupun mata yang melihat.